Materi selanjutnya yaitu pengenalan kurikulum oleh Ibu Evi Novianti SPD. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan PLS daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Pertama, saya mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta didik baru SMK Negeri 3 Sukatani tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum masuk ke materi PLS, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Evi Novianti, saya mengajar pelajaran bahasa Inggris, dan di sini saya mempunyai tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Dan materi yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan tugas saya, yaitu pengenalan kurikulum. Beberapa slide akan saya tampilkan di sebelah saya supaya kalian dapat menyimak dan membacanya juga. Berikut slide yang saya tampilkan dan bisa kalian lihat. Pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang kita pakai yaitu kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Dan kurikulum memiliki tujuan. Apa tujuan kurikulum? Tujuan kurikulum yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 memiliki 4 kompetensi inti atau aspek penilaian. Kompetensi inti yang pertama yaitu sikap dan spiritual, di mana sikap dan spiritual kalian akan dinilai oleh guru pendidikan agama dan budi pekerti. Kompetensi inti yang kedua yaitu kompetensi inti sikap sosial. Bagaimana sikap sosial kalian di lingkungan sekolah, antar teman, antar guru, dan antar pegawai sekolah lainnya. Dan ini khususnya dinilai oleh guru pendidikan kewarganegaraan dan juga oleh guru mata pelajaran lainnya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Pada seluruh mata pelajaran, kalian akan dinilai pengetahuannya, dan ini dinilai oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kompetensi inti yang terakhir yaitu tentang keterampilan. Ini sama dengan pengetahuan. Ada di seluruh mata pelajaran dan yang menilai adalah seluruh guru mata pelajaran. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 P Tahun 2020, yaitu tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan peserta didik dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Tujuan SMK ada 2. Yang pertama, menyiapkan tenaga terampil siap kerja atau wirausaha. Nah, siswa lulusan SMK dapat langsung terjun ke dunia usaha atau dunia industri, atau mau membuka usaha sendiri, itu pun bisa. Yang kedua, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi. Sistem pendidikan SMK memiliki sistem pendidikan ganda, yaitu yang pertama, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah selama 5 semester yang daring ataupun luring.
5 semester ini yaitu mulai dari kelas 10 2 semester, kelas 11 2 semester, dan kelas 12 1 semester. Nah, 1 semesternya lagi untuk di kelas 12 ada pendidikan dunia usaha atau dunia industri yang biasa kita sebut dengan praktik kerja lapangan atau PKL. Ini dilaksanakan 1 semester atau maksimal 6 bulan. Atau waktunya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Lalu, program keahlian di SMK Negeri 3 Sukatani ada 3. Yang pertama, teknologi dan rekayasa. Kompetensi keahliannya yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi keahliannya yaitu teknik komputer dan jaringan atau kita sebut TKJ. Dan yang terakhir adalah bisnis dan manajemen. Kompetensi keahliannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Berikutnya, mata pelajaran yang ada di SMK ini berbeda dengan yang ada di SMP. Jadi, mata pelajaran di SMK ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu muatan nasional. Dari kelas 10 sampai kelas 12, ini ada pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada pendidikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada sejarah Indonesia yang hanya di kelas 10 saja. Berikutnya ada kelompok muatan kewilayahan, yaitu yang pertama seni budaya, yang kedua PJOK, dan yang ketiga bahasa Sunda. Lalu ada kelompok peminatan. Nah, ini disesuaikan dengan kejuruan masing-masing. Kelompok peminatan terbagi menjadi 3, yaitu C1, C2, dan C3. C1 adalah dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Masing-masing kejuruan memiliki C1, C2, dan C3 yang berbeda. Nah, yang ini saya tampilkan teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM dulu ya. Mata pelajaran di TBSM, C1 dasar bidang keahliannya ada 3. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital yang ada di kelas 10. Yang kedua ada fisika di kelas 10. Dan yang ketiga, kimia di kelas 10 juga. C2-nya, dasar program keahlian, ada 3 juga. Yang pertama, gambar teknik otomotif. Yang kedua, teknologi dasar otomotif. Dan yang ketiga, pekerjaan dasar teknik otomotif. Dasar program keahlian ini ada di kelas 10 juga. Lalu C3, kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian ini ada 5 mata pelajaran. Pertama, pemeliharaan mesin sepeda motor. Yang kedua, pemeliharaan sasis sepeda motor. Yang ketiga, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Dan ini ada di kelas 11 dan 12. Yang keempat, pengelolaan bengkel sepeda motor hanya ada di kelas 12. Dan produk kreatif dan kewirausahaan ini ada di kelas 11 dan 12. Berikutnya, yaitu mata pelajaran yang ada di teknik komputer jaringan. Mata pelajaran yang ada di teknik komputer jaringan untuk C1 atau dasar bidang keahliannya ini sama dengan TBSM. Ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, dan yang ketiga kimia. Nah, ini ada di kelas 10 semuanya. Untuk C2-nya ada sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Ini semua juga di kelas 10. Untuk C3-nya teknologi jaringan berbasis luas ada di kelas 11, administrasi infrastruktur jaringan kelas 11-12, administrasi sistem jaringan di kelas 11-12, teknologi layanan jaringan kelas 11-12, dan produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 dan 12 juga. Nah, untuk kompetensi yang ketiga yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran. Mata pelajaran di otomatisasi dan tata kelola perkantoran untuk C1-nya dasar bidang keahliannya ini berbeda dengan TKJ dan TBSM. Ada simulasi dan komunikasi digital yang ada di kelas 10, ekonomi bisnis di kelas 10, administrasi umum di kelas 10, dan IPA atau ilmu pengetahuan alam di kelas 10 juga. Dan C2-nya dasar program keahliannya yang pertama teknologi perkantoran, yang kedua korespondensi, yang ketiga kearsifan. Dan ini ada di kelas 10 semuanya.
C3-nya kompetensi keahlian ini ada otomatisasi tata kelola kepegawaian di kelas 11-12, otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11-12, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 11-12, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11 dan 12, dan juga ada produk kreatif dan kewirausahaan yang ada di kelas 11 dan 12. Lalu selain mata pelajaran, kalian akan mengetahui sistem evaluasi yang ada di SMK. Yang pertama ada ulangan harian. Ulangan harian ini dilaksanakan setiap selesai bab. Atau misalkan bab pertama sudah selesai, bab kedua sudah selesai. Nah, per bab itu nanti ada ulangan hariannya. Dan ulangan harian ini akan membantu nilai semesteran yang kurang. Yang kedua ada penilaian tengah semester. Kapan penilaian tengah semester ini dilaksanakan? Setelah belajar 3 bulan atau setengah semester, maka akan ada PTS ya, atau penilaian tengah semester. Setelah penilaian tengah semester, ada juga penilaian akhir semester. Nah, ini dilaksanakan pada bulan ke-6 setelah semester berakhir. Selain itu ada penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun ini dilaksanakan ketika mau kenaikan kelas ya, yang batasnya itu 6 bulan dari semester kedua. Lalu di SMK ini ada uji kompetensi keahlian. Ini dilaksanakannya pada saat kelas 12 biasanya. Uji kompetensi keahlian ini yang pertama bisa diuji oleh penguji eksternal dari DUDI dan penguji internal dari sekolah. Format materi UKK ini biasanya sudah ditentukan oleh pusat. Dan yang kedua, ada uji yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Pengujian yang ini berkaitan dengan pengujian bidang tertentu. Lalu, yang kelima, ujian nasional. Nah, ujian nasional ini kita laksanakan sebelum adanya masa pandemi COVID-19. Nah, tahun lalu kita tidak melaksanakan ujian nasional, ini ditiadakan. Tapi untuk yang berikutnya ujian sekolah. Ujian sekolah ini ada ya. Ujian sekolah ini dilaksanakan pada kelas 12. Setelah sistem evaluasi, kalian akan mengetahui laporan hasil belajar. Laporan hasil belajarnya akan didapat berupa rapor, sertifikat PKL dan UKK, transkrip nilai, dan ijazah. Nah, untuk rapor ini, untuk kelas 10, 11, 12, setiap semester akan ada rapotnya. Terus yang kedua, sertifikat PKL dan UKK. Ini juga akan didapatkan nanti ketika kelas 12. Transkrip nilai dan ijazah pun akan didapatkan di kelas 12. Sekian penyampaian materi PLS dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Pesan dari saya, teruslah semangat belajar dalam kondisi apapun, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan menjadi siswa yang bermalas-malasan, terus kerjakan seluruh tugas dari semua guru mata pelajaran, baik itu daring maupun luring. Tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Cukup sekian dan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.